Haleluya. Ini sesi yang kedua kami tim kerja partnernya Tuhan di GBI Pospei Bangun Sari. Talking lagi. Kalau dulu apa tema kita? Di sini senang, di sana senang. di sana senang, di mana-mana Hatiku senang. haleluya. Ini masih tetap senang ya kan? Iya. Masalah ada nggak? Banyak, apalagi deskripsinya ya. Hampir deadline, tetapi tetap senang. Nah, yang sesi kedua ini temanya adalah idola kehidupan. Idola adalah orang yang menjadi pujaan. Seseorang yang kita kagum, kita senang, atau mungkin kita heran gitu ya. Entah karena prestasinya, atau karena ada orang kecantikannya, keterkenalannya, atau mungkin pengorbanan atau prestasi atau piagam yang pernah diraih orang itu. Biasanya idola adalah orang yang sudah berhasil mencapai kesuksesan tertentu, sehingga ada orang yang kemudian kagum ingin seperti dia. Kadang-kadang orang meniru kan pakaiannya artis, karena artis idolanya itu begitu pakaiannya dia tiru, potongan rambutnya. Kamu ada artis idolamu? Ada Pak. Siapa? Jackie Chan Pak. Wah, Jackie Chan. Oke, saya kenalkan dulu satu partner baru, Tutur Anselmus. Ya. Ada idolamu nak? Ada Vin Diesel, Pak. Ya? Vin Diesel. Siapa ini Vin Diesel ini? Salah satu aktor Amerika, Pak. Aktor Hollywood. Amerika. Hollywood. Kalau Arjun ada idolanya? Siapa itu? Kalau Indonesia Agnes Mo. Agnes Mo. Haleluya. Tidak ada pula yang menjadikan aku idolanya. Aku bukan artis ya. Iya. Ada orang mempunyai idola, tokoh artis, ada tokoh olahraga, ada tokoh militer, ada macam-macam. Sebetulnya teman-teman, kata idola itu dari kata idol. Idol. Alkitab melarang punya idola untuk dipuja dan disembah. Jangan kamu membuat patung. Jangan kamu membuat image. Jangan kamu buat imago yang mirip apapun dan kemudian kamu sujud menyembah kepadanya. Kenapa kamu mengidolakan siapa tadi, si Diesel tadi? Setiap aksi di dalam filmnya itu cukup baik, Konsisten ya. konsisten. Berapa film kira-kira udah kamu tonton? Kalau untuk satu judul aja, Pak, ada 9 seri, Pak. Fast and Furious. Oh, iya. Fashion Furious. Kalau kamu kenapa? Kalau Jackie Chan Pak, dia syuting kalau misalnya dalam dunia perfilman action sering menggunakan stuntman, pemeran pengganti. Sedangkan Jackie Chan tidak pernah menggunakan pemeran pengganti. Wow. Jadi real dia. Oh, jadi real Jackie Chan. Jadi titik kagumnya Gideon adalah karena orang ini memainkan dirinya. Iya. Enggak ada stuntman atau pemain pengganti. Wow. Nah, ada poin yang bagus. Kalau Arjun kenapa idola itu tadi? Si Agnes Mo. Apa karena cantiknya atau gimana? Satu yang pertama mungkin nggak malu tunjukkan dia Kristen gitu yang Oke, iya, ini poinnya. Tidak malu menunjukkan identitas imannya. Terus? yang pertama. Terus yang kedua, dia kan penyanyi. Terus kalau saya pernah nyanyi tuh dengan koreografi agak gerak sedikit, biasanya napas terganggu. Ya. Nah sementara Agnes Mo punya napas yang luar biasa keren, koreografi tapi suara nggak terganggu. Iya. Apalagi banyak dia secara live ya, Iya. tidak bisa diedit ya kan. Ini kan acara siaran langsung gitu ya. Iya bagus. Jadi ada titik-titik yang ya layak, cuman tadi tidak untuk dipuja dan disembah. Kagum. Kita ingin mengejar sesuatu yang bisa juga gini. Idola kita itu olahragawan dan kita bukan olahragawan. Nggak mesti kita jadi olahragawan, tapi ada sesuatu. Oh, kerja kerasnya itu. Vin Diesel itu apa yang di apa? Konsistensinya. Konsistensi. Tetapi hati-hati saudaraku, kadang-kadang kita punya idola itu idola di panggung, idola di film. Belum tentu mereka dalam dunia sehari-hari seperti yang kita harapkan. Bisa jadi orang di catwalk begitu keren, di TV dia keren, atau jangan-jangan juga di mimbar keren gitu ya. Kan ada orang mengidolakan pendeta juga. Oh, hati-hati.
apapun juga, pada akhirnya kita mengidolakan orang pasti terbatas. Oke, tadi dia konsistensi di dalam bermain film. Dia tadi karena kesediaannya memainkan dirinya sendiri dan mantap actionnya. Dan dia karena tidak malu menunjukkan identitasnya dan kualitas suaranya sangat teruji. Bagus sekali. Nah, kita hanya bisa mengidolakan orang pada parsial, bagian tertentu. Barangkali kita kagumi dia pada bagian A, pada bagian B dia tekor. Jangan-jangan kehidupan rumah tangganya misalnya amburadul, atau juga orientasi seksualnya. Sebab banyak orang loh hebat di panggung, tapi orientasi seksnya tidak seturut dengan yang kita pahami dari Alkitab. Sehingga jangan-jangan kalau kita sudah jumpa nanti dan kita berinteraksi dengan waktu yang mendalam dan panjang, jangan-jangan kita berubah nanti. Gitunya rupanya. Ada orang ketika dari jauh harum namanya, jangan gitu ya. Kita dengar harum namanya, ketika sudah dekat kuciwa. Kuciwa. Jadi idola itu jangan terus dianggap wah ini harga mati nilai idola aku. Lalu ada orang ketika idolanya itu bunuh diri, ikut juga dia bunuh diri. Bahaya. Ketika idolanya itu menjalani orientasi seks yang menyimpang, ikut juga dia menyimpang, mengikuti idolanya itu. Wah, ini hati-hati. Jadi harus tahu kita semuanya, di dunia ini idola yang sempurna tidak ada. Tidak ada. Kalau tadi bilang konsisten, iya, konsisten dalam hal itu doang. Di bidang lain jangan-jangan dia tidak konsisten gitu ya. Tidak konsisten. Ya, dia berani memerankan dirinya sendiri di film. Ya, tapi jangan-jangan di rumah tangganya dia memerankan orang lain. Tidak berperan sebagaimana dimaksud oleh Allah gitu ya. Untuk kualitas suaranya bagus, tapi sebetulnya ada orang kualitasnya suaranya bagus tapi hatinya penuh dengan kesombongan, ingin dipuji. Nah, berhenti kita jadi kagum. Karena rupa-rupanya dia begitu, tapi di balik itu ingin dia dipuji, ingin disanjung, harus dituruti apa maunya. Ini bahaya. Nah, kita sepakat sekarang, saya percaya netizen Kristen juga sepakat. Idola yang sejati hanya ada satu. Namanya siapa? Yesus Kristus ya. Jadi saudaraku, adik-adik ya, adik-adik jangan idolakan tokoh kartun. Ada lo anak kecil tokoh idolanya Batman. Batman aja pakai celana dalam di luar, salah itu. Superman ya. Lagi siapa lagi? Doraemon. Jangan idolakan tokoh kartun. Kagum kepada tokoh-tokoh tadi boleh, terbatas. Amin. Enggak total ya. Langsung kita jadikan dia rujukan kita. Tidak ada di dunia ini yang bisa kita idolakan secara sempurna selama-lamanya. Termasuk saya. Mungkin banyak yang ngefans sama saya. Saya katakan saja saya tidak sempurna. Suatu hari saudara berjumpa dengan saya, enggak seperti dibayangkan mungkin. Nah, saya lanjutkan lagi. Jangan idolakan tokoh kartun sebab tokoh kartun adalah fiktif. Jangan idolakan orang yang di layar karena itu belum tentu sesuai aslinya. Hidup sehari-harinya bisa berbeda. Jangan idolakan tokoh-tokoh yang antagonis atau negatif karena itu akan menular. Menular loh. Menular. Pengaruh idola itu besar sekali. Jadi jangan, kalau dia karakternya buruk, orientasi seksnya hancur, jangan didolakan. Sekalipun, tapi dia hebat bernyanyi Pak. Berhentilah mengidolakan orang begitu. Nanti kita menyembunyikan dan mengkompromikan semua kelemahan tadi. Jangan idolakan seorang pun secara all out gitu ya. Idolakan hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Saya bacakan bahasa saya. Yesus idola karena dia adalah sahabat sejati. Kalau tadi kira-kira kalau kamu nggak punya uang bisa bicara sama si Gisel? Tidak Pak. Udah sahabat sejati. Kalau kamu gagal melakukan sesuatu bisa minta tolong Jackie Chan? Gak bisa diharapkan. Nggak bisa diharapkan. Nggak bisa diharapkan. Nggak sahabat sejati. Ada orang sahabat katanya, tapi ketika kepentingannya tidak diakomodasi, cenglah itu persahabatan, selesai sudah. Jadi ada maunya gitu. Dibilang itu ada udang di balik batu, di balik bakwan, gitu. Di balik rempeyek. Tetapi Yesus adalah sahabat sejati kita.
Karena Yesus selalu ada bagi kita. Saat kita susah, saat kita senang, Dia selalu ada bagi kita. Dia ada untuk kita. Dan Yesus adalah idola kita karena Dia menerima kita apa adanya. Yang tadi kalian idolakan, jangan-jangan Dia nggak menerimamu loh. Betul ya? Jangan-jangan Dia nggak menerima kita, minta tanda tangan aja nggak diladeni gitu ya. Kalau Yesus menerima kekurangan kita, menerima kita apa adanya. Walau kadang saya ini jauh dari apa yang diharapkan dan berulang kali keliru, berulang kali tidak kesampaian, cacat dalam perkataan, cacat dalam ingatan, cacat dalam moralitas, cacat dalam pelayanan, cacat dalam banyak hal. Namun Kristus itu keren, saudara. Dialah alasan mengapa saya ada sampai hari ini. Dia adalah alasan bagi kita tegar menghadapi segala sesuatu. Amin. Yesus adalah idola yang sejati. Dengan segala kekurangan kita tadi, Yesus selalu setia. Dia tak membiarkan kita berjalan sendiri dan Dia tidak membuang kita. Oleh karena jadi kalau Yesus menjadi idolamu, dengarkan perkataannya, ikuti petunjuknya, lakukan yang disuruhkannya, jangan lakukan yang dilarangnya, cintai Dia luar dan dalam, cintai Dia sekarang dan seterusnya. Jadikan Dia idola sebenarnya, rujukan bagi hidupmu. Saya minta tutur Anselmus membaca Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih. Jadi marilah kita jadikan Yesus idola kita. Marilah kita melakukan kehidupan ini dengan mata tertuju kepada Yesus. Tuhan berkati kita, sang idola kita,